Halo, anak-anak hebat. Selamat pagi semuanya. Wah, siap untuk berpetualang? Hari ini kita masuk ke bab 1. Berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Mendengar kata komputasional bukan berarti kita jadi komputer, melainkan cara kita melatih otak jadi pemecah masalah yang cerdas. Seperti detektif cilik. Kalau kalian punya masalah atau PR yang sulit, kita bisa pakai 4 langkah ajaib. Pertama, dekomposisi untuk memecah masalah besar jadi kecil. Kedua, mencari pola. Ketiga, abstraksi untuk fokus pada hal penting saja. Dan keempat, menyusun algoritma atau urutan langkah penyelesaiannya. Tujuan kita belajar hari ini supaya kalian jago menemukan solusi di kehidupan sehari-hari secara logis, teratur, dan kreatif. Jadi, mari kita mulai. Sekarang kita lanjutkan petualangan kita untuk mencari tahu bagaimana sih cara kerja proses memecahkan masalah itu. Jadi, ada 3 hal utama yang akan kita pelajari. Pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari kita. Kedua, menggunakan cara berpikir komputasional yang seru. Dan ketiga, menyusun urutan instruksi secara logis supaya rapi, seperti komputer. Hari ini, tujuan kita belajar ada 3. Kita mau bisa menerapkan pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari, memahami konsep berpikir komputasional beserta komponen-komponennya, dan bisa menuliskan urutan instruksi dengan logis serta sistematis. Ingat baik-baik kata kunci kita hari ini: pemecahan masalah, berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, instruksi, logis, dan urutan. Sekarang kita masuk ke slide 3. Pemecahan masalah sehari-hari. Anak-anak, setiap hari kita pasti menghadapi masalah di rumah atau sekolah. Pemecahan masalah artinya menemukan solusi yang tepat dengan berpikir logis dan sistematis. Hebatnya, burung gagak saja bisa cerdas memecahkan masalah dengan strategi. Apalagi kita? Contohnya gampang. Menempel jadwal piket, bertanya pada guru saat bingung, membuat daftar tugas, atau berdiskusi dengan teman. Sekarang kita masuk ke slide 4, lembar kerja peserta didik LKPD. Di sini, kita akan berlatih 2 tugas seru. Mengurutkan rumah teman dan urutan instruksi secara logis saat membuat mie instan. Tujuan kita adalah menggunakan logika, menentukan urutan berdasarkan petunjuk, dan menyusun langkah secara sistematis. Yuk, kita kerjakan bersama-sama dengan teliti dan penuh semangat. Sekarang kita masuk ke slide 5. Pentingnya mengurutkan instruksi secara logis. Anak-anak, kenapa sih kita harus mengurutkan instruksi? Coba bayangkan, kalau mau pakai sepatu, kaos kaki dulu baru pakai sepatu. Kalau urutannya terbalik, hasilnya pasti aneh kan? Begitu juga dengan komputer, game, atau aplikasi belajar. Semuanya berjalan berdasarkan urutan perintah yang logis. Mengurutkan instruksi membantu kita berpikir logis, sistematis, dan terstruktur baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menggunakan teknologi. Tahukah kalian info seru hari ini? Otak manusia beratnya hanya sekitar 2% dari tubuh kita, tapi memakai 20% energi tubuh untuk berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Makanya, menyusun langkah secara logis bisa membantu otak kita bekerja lebih efektif dan tidak mudah lelah. Ada 5 manfaat mengurutkan instruksi yang bisa kita dapatkan. Mempermudah menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan, melatih berpikir logis, membentuk kebiasaan berpikir sistematis. Sekarang di slide 6, kita mengerjakan LKPD membuat teh manis hangat dan berpikir komputasional. Tugas kita menyusun nomor urut membuat teh, mencentang kegiatan berpikir komputasional, menulis contoh kegiatan berurutan di rumah, dan menjawab pentingnya berpikir komputasional. Jangan lupa isi refleksi. Sekarang kita masuk ke slide 7, 4 langkah berpikir komputasional. Anak-anak, mari kita ingat kembali 4 langkah cerdas menyelesaikan masalah. Memecah masalah dekomposisi, membagi masalah besar jadi kecil. Contohnya, membersihkan kamar dengan merapikan tempat tidur, menyapu, dan mengepel. Mengenali pola pattern recognition, menemukan kesamaan atau kebiasaan. Contohnya, jadwal pelajaran yang teratur setiap harinya. Informasi penting, abstraksi, memilih hal yang penting saja. Contohnya, fokus mencari papan petunjuk toilet saat di tempat wisata. Menyusun langkah-langkah algoritma, menyusun urutan kerja.
Contohnya langkah mencuci piring dari membilas, menggosok dengan sabun, membilas bersih, hingga meniriskan. Ingat juga manfaatnya. Membuat pekerjaan lebih teratur, melatih berpikir logis, dan mengurangi kesalahan. Coba perhatikan gambar di papan atau lembar kerja kalian. Di sini ada cerita tentang Lia dan teman-temannya yang pergi ke perpustakaan sekolah. Tapi, begitu sampai di sana, wah, ternyata buku-buku di rak berantakan banget dan susah dicari. Kalau perpustakaan berantakan begini, kita jadi malas membaca ya. Nah, supaya perpustakaannya jadi rapi dan asyik buat baca buku, Lia dan teman-temannya bekerja sama. Hari ini, kita juga akan belajar cara berpikir seperti Lia, yaitu menggunakan berpikir komputasional.